Nah, di sini ya, kalau misalnya gue buka hasilnya, ini cuma ada 4 mata uang yang konsisten. Itu tuh bisa ngalahin dolar Amerika di semua periode waktu. Ini coba kita lihat base case-nya dulu ya. Jadi gue ambil base case-nya itu adalah US dollar. Dolar Amerika terhadap rupiah 20 tahun itu tuh naik 2,96% per tahun. Ini CAGR-nya ya. Lalu 10 tahun itu tuh 1,74%, 5 tahun itu 3,63%, dan 1 tahun terakhir itu naik 9,7%. Ini jadi benchmark-nya kita, base case-nya. Sekarang kita lihat Swiss franc. 20 tahun terakhir itu naik 5,65%, lalu 10 tahun terakhir itu 5,1%, 5 tahun itu naik 7,17%, dan 1 tahun terakhir itu naiknya 13,51%. Ini ngalahin dolar di semua kolom. Dan ini juga sama buat Singapore dollar, itu 4,26%, 3,29%, 5%, 10,28%. Ini juga ngalahin dolar di semua kolom. Dan hal yang sama juga terjadi di Israeli shekel sama Czech koruna. Ini 4-4-nya itu ngalahin US dollar untuk 4 periode yang berbeda. Mau dari short term, mid term, sampai ke long term. Nah, kita lihat secara jangka panjang juga supaya kita bisa fair. Brazil itu 20 tahunnya malahan minus 1,44%. Artinya selama 20 tahun, Brazilian real itu tuh malah kalah sama rupiah. Tapi kalau misalnya kita lihat 1 tahun terakhir, dia itu malah naik 23%. Kenapa bisa? Soalnya kan yang terjadi 1 tahun terakhir itu badai buat rupiah ya. Dan kita udah pernah bahas juga di video sebelumnya bahwa rupiah kita itu lagi melemah terhadap US dollar, dan dolar Amerika itu juga lagi melemah terhadap mata uang lainnya gitu. Otomatis semua mata uang itu kesannya lagi kelihatan menang terhadap rupiah dalam 12 bulan terakhir. Intinya pesan gue itu adalah kalau misalnya lu mau ngambil keputusan buat taruh duit jangka panjang di mata uang asing, jangan kalian fokusinnya itu tuh di performance yang 1 tahun. Lihatnya itu secara holistik. Lihatnya yang 1 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, dan juga 20 tahun terakhir. Soalnya yang 1 tahun itu cuman momentum sesaat. Yang benar-benar nunjukin kekuatan struktural sebuah mata uang itu track record panjangnya. Dan track record panjangnya itu yang paling kuat itu kelihatan yang 4 tadi ya, yaitu Swiss, Singapore, Israel, sama Czech. Dan kalau misalnya lu mau pegang mata uang yang dalam 1 tahun terakhir itu lagi kuat, misalnya kayak China lah, Meksiko lah, Rusia lah, emang bisa aja 1 tahun terakhir itu lebih con ya. Tapi gue yakin mayoritas dari teman-teman itu kerja sebagai profesional, atau mayoritas dari teman-teman itu juga sebagai pengusaha gitu kan. Artinya kalian itu bukan orang yang bisa pelototin makroekonomi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan gitu. Nah, makanya kalau misalnya kalian tidak punya kapasitas untuk memantau market secara rutin, mau itu harian, mau itu mingguan, mau itu bulanan, mendingan kalian invest sesuatu yang kalian taruh, bisa kalian bisa diam dan kalian bisa pantaunya itu berkala aja.